Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Sehat ya tentunya. Itulah harapan kita semuanya, kita dalam kondisi sehat, utamanya untuk menanggulangi, utamanya untuk menangkal virus corona agar tidak mengenai kita semuanya. Pagi ini anak-anak, kita akan membahas satu topik, yaitu dengan judul hendaknya kita bijaksana menggunakan HP untuk bermedia sosial. Sekali lagi, topik kita yang akan kita bahas adalah hendaknya kita bijaksana menggunakan HP untuk bermedia sosial. Selamat mengikuti video singkat ini sampai habis dan buatlah catatan-catatan yang sekiranya kamu perlu kamu catat. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini saya akan membahas satu topik yang pasti harus kamu mengerti dan menjalankan dalam kehidupan kamu sehari-hari sebagai seorang siswa. Karena ini kalau tidak dijalankan dengan benar, kamu bisa tersandung dengan hukum. Karena ini menyangkut ada kaitannya dengan undang-undang namanya ITE. Ya, yaitu kaitannya dengan apa? Bagaimana dan hendaknya kita menggunakan HP secara bijaksana. Jadi saat ini kita akan membahas tentang menggunakan HP secara bijaksana. Tentunya kalian sudah terbiasa dan punya akun juga tentunya yang kaitannya dengan media. Yang saat ini kamu punya apa? WA punya ya? Punya. Facebook? Punya. Instagram? Aku malah ora duwe. Ya. Twitter? Punya. Kamu juga gitu ya. Oke. Nah, melalui media sosial, lewat HP, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak disadari bisa membuat jadi kamu ciloko atau celaka. Ya ini karena kamu tidak sadar apa yang kamu tuliskan, kamu tampilkan di media sosial itu ternyata melanggar undang-undang. Ya, melanggar undang-undang. Oleh karena itu, kamu perlu tahu, utamanya itu melanggar apa saja toh dalam penggunaan media sosial itu, yaitu undang-undang tentang ITE tadi sudah saya ungkapkan. Ya, kaitannya dengan berita bohong atau hoak gitu ya. Terus yang kedua, berkaitan dengan ujaran kebencian secara sara. Ya, yang masuk sara. Ya. Yang ketiga, ini yang kaitannya dengan pornografi. Kalau kamu sampai menyinggung tiga hal itu, ya, yang jelas kamu pasti dikenai pasal undang-undang. Utamanya kalau apa yang kamu ungkapkan di media sosial itu ada reaksi dari yang kamu sasar. Misalnya kamu melakukan ujaran kebencian terhadap temanmu sendiri, baik itu melalui WA, grup, Facebook, dan lain-lain. Kalau mereka tidak terima, bisa
lapor karena itu ada undang-undangnya. Nah, berikut ini saya akan bacakan tentang Undang-Undang ITE yang berkenaan dengan pelanggaran tentang berita bohong, lalu juga yang kaitannya dengan SARA, dan juga tentang pornografi. Yang pertama, nah ini ya, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang ITE, ini dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1. 45A ayat 1, ya, yang kaitannya dengan berita bohong. Dengarkan ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nanti silahkan kamu browsing sendiri undang-undang tentang berita kebohongan atau berita bohong yang disebar melalui media sosial. Kalau nggak percaya nanti dibuka. Yang kedua, kaitannya dengan SARA. Ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ya. Yang ketiga kaitannya dengan penyebaran pornografi. Nih, jangan sampai itu terjadi pada kamu dan kita semuanya. Ya, kita semuanya tidak berharap itu sampai terjadi. Bisa aja itu karena kelalaian, ya, ketidaktahuan kita, ya. Ini ada berita saya baca di media online bahwa ada seorang guru wali kelas di sebuah sekolah dasar di Jawa Timur kalau nggak salah, itu tidak sengaja menge-share video porno ke orang tua, grup WA orang tua murid. Akhirnya geger toh ya. Ngawur itu karena ketidaktahuan. Jane yo ngerti ya. Tapi nggak tahu Pak Guru itu atau Ibu Guru itu kok seperti itu. Lah ini bisa terjadi. Apalagi kalau disengaja, walaupun dikatakan tidak sengaja wong wis tersebar, berarti kan yo melanggar undang-undang. Nah ini dibacakan. Penyebaran pornografi, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Gambar porno kayak atau film-film pornografi. Lah, sanksinya ancaman pidananya bagaimana? Berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, ini bisa terjadi juga pada murid. Dia browsing, delalah entuk gambar tidak full telanjang bulat, tapi hanya setengah badan, delalah rupane ki mirip koncone, menurut dia mirip koyok si Ani, misalnya ya, terus di screenshot, terus di share ke grup kelasnya. Dia menyebut gini, iki ndak si Anu, kita rupane koyok si Anu ya, karena dia menyebut nama temannya, dia kena pasal. Ya, nah ini hati-hati, ya, bisa kena sanksi seperti ini. Kalau pelakunya anak-anak bagaimana Pak nanti? Ya ada pasalnya sendiri, ada aturannya seandainya sampai di penjara. Saya kira di antara kamu tidak ada yang pengen di penjara ya? Ada yang pengen di penjara? Demikian anak-anak. Apa yang sudah saya jelaskan kaitannya dengan bagaimana kita hendaknya bijaksana menggunakan HP dalam bermedia sosial yang ternyata berdasarkan Undang-Undang ITE yang ada, kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan HP kita tidak bijaksana, bisa-bisa membuat kita terjerat kasus hukum. Oleh karena itu, sekali lagi, hati-hatilah kita dalam bermedia sosial, agar kita tidak terjebak masuk ke ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, maupun penyebaran konten pornografi. Anak-anak, di masa pandemi ini kita hendaknya semuanya saja untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap kita hendak makan, hendak menyentuh muka kita. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, paling tidak kita bisa melindungi diri kita sendiri agar tidak terpapar ataupun tertular corona. Dan akhirnya selamat belajar, dan kita selalu bermohon pada Tuhan supaya kita dianugerahi, diberikan selalu kesehatan. Amin.